Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hidayah, program studi Hukum Keluarga 1. Sekarang saya sedang bersama, kenalin nama saya Devia Tekmelia. Sering? Iya sih. Sebenarnya enggak sih, saya lebih prepare untuk sholat sendiri di rumah gitu. Cuman kebetulan hari ini saya sholat di sini karena habis jalan. Sering, hampir 5 waktu. Saya sholat di masjid enggak? Alhamdulillah sering. Kalau untuk perempuan sendiri sih sebenarnya lebih bagus untuk sholat di rumah ya, jadi nggak berjamaah. Kalau sebenarnya untuk termotivasi untuk sholat berjamaah sebenarnya lebih ke pahalanya sih, karena lebih banyak dari besarnya. Ya mungkin memang laki-laki sudah diharuskan untuk sholat di masjid. Ya karena memang dalam Islam itu laki-laki itu emang diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid kan? Karena sholat berjamaah pahalanya itu lebih besar daripada sholat sendirian. Untuk bagi laki-laki mungkin itu sesuatu keharusannya, karena kan memang laki-laki dituntut selalu untuk sholat berjamaah diusahakan. Kalau untuk itu kita semua laki-laki pasti pernah belajar seminimal-minimal untuk rukun sholat bagaimana, pasti syarat sholat harus bagaimana, itu pasti kita pelajari. Pernah sering, karena saya SD dulu di MI, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, dan saya sekolah SMP-an di MTSN. Pernah, pastinya pernah. Karena dulu pas masih SMP saya juga pernah pesantren, terus pas masih SMA juga saya sekolahnya di UNAN. Dan sekarang kuliah saya di UMKT. Iya pernah. Mungkin ya pernah belajar di pondok dulu. Kalau untuk itu ya mungkin kembali kepada diri masing-masing, karena Islam ini memang sifatnya tidak memaksa. Seperti setidaknya kita sudah mengingatkan mereka untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, yang pada intinya kita saling mengingatkan dulu, untuk selebihnya itu tergantung hati masing-masing. Sebenarnya itu adalah urusan masing-masing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang penting kita sudah mengingatkan satu sama lain untuk sholat. Kita nggak bisa menghakimi sih, mungkin ada beberapa kendala dari mereka, entah sakit atau kerjaan dan lain-lain. Tapi kalau untuknya memang yang benar-benar malas sih, itu sih kurang ya. Itu sebenarnya kita kembalikan kepada masing-masing muda-mudi yang ada di masjid. Biasanya setiap masjid itu kan mempunyai irma atau kelompok-kelompok remaja masjid. Nah, mereka lah yang untuk membangkitkan entah kegiatan bagaimana supaya di masjid itu lebih ramai, dan juga salah satunya support dari warga-warga sekitar, bahkan RT, karena itu sangat berpengaruh. Ada di tempat saya di kampung itu tuh untuk warga atau RT-nya sangat kurang untuk mendukung. Nah, di situ kami terus berusaha untuk melakukan kegiatan keagamaan atau apapun itu, tidak disupport oleh mereka, bahkan malah di situ kami seperti ditahan lah untuk tidak melakukan. Nah, itulah salah satu fungsinya dari warga ataupun pimpinan rakyat lah seperti RT, karena sangat berpengaruh untuk di kegiatan. Untuk saran lebih tepatnya saling mengerti lah, di masjid misalnya ada kegiatan kita ikuti bersama, entah itu warga non atau muslim, apapun kegiatan di daerah tersebut kita selalu dukung, karena dengan selalu mendukung persatuan jadi satu, kegiatan apapun kita bakal terus bersatu dan ramai, rukun lah antara tetangga, masyarakat, semuanya pasti bakal lebih enak. Mungkin kayak pengajian atau kayak apa ya, semacam ada event gitu, event di masjid. Oke, saran saya, karena saya masih sekolah SMP, terutama saya akan mengajak teman-teman saya untuk sholat di masjid berjamaah 5 waktu. Ya, terima kasih. Udah kan?
Ya mungkin dari kegiatan tahlil seperti di malam Jumat, majelis mungkin yang bisa menarik untuk anak muda kembali ke masjid lagi. Selalu disupport dan didukung.